Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam dalam acara Parent as Coach, menjadi coach, menjadi orang tua yang berperan menjadi seorang coach. Oke? Dan pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga dari 4 pertemuan yang insya Allah akan kita lakukan. Pertemuan pertama kita bercerita tentang apa itu coach, terus tahapannya seperti apa, ada grow, goal, reality, opsi-opsi, wrapping. Goal itu mau kemana, reality dari mana, kemudian opsi-opsi, terus wrapping atau action, gitu ya. Jadi kalau kita mau meng-coach siapapun, siapapun, kita harus tahu dulu apa goalnya. Jadi tidak hanya sekedar, Pak, anak saya kok nggak mau belajar. Oke, kalau nggak mau belajar, apa goalnya? Pak, anak saya nakal. Oke, kalau nakal, apa goal ibu? Goalnya anaknya tidak nakal. Oke, kalau apa artinya tidak nakal? Maksudnya tidak nakal itu apa? Diperjelas dulu. Maksudnya tidak nakal itu adalah, nah ibu bikin ini sendiri. Nah, kalau misalnya maksudnya tidak nakal itu adalah saya pengen anak saya tidak mengganggu adiknya. Oke, itu tujuannya. Terus kita perjelas, mengganggu adik itu apa? Mengganggu adik itu kalau adiknya begini dia bikin nangis. Oke, kenapa dia menjadikan nangis? Nah, kemudian realitinya apa? Realitinya oh dia kalau ini begini, kalau ini begini. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Opsi-opsinya apa? Setelah itu kita coba action. Dan alhamdulillah ternyata kalau kita sudah paham tahapan-tahapannya, maka insya Allah kita akan lebih tahu. Nah, kemudian di pertemuan kedua, kita belajar tentang 7 kompetensi seorang coach. Gitu ya, 7 kompetensi seorang coach. Dan kemarin kita ajarkan bahwa seorang coach itu adalah dia satu, listening. Oke, seorang coach itu ternyata bukan penasehat, bukan seorang mentor, tidak tidak butuh nasihat. Kenapa? Karena seorang coach itu bahkan tidak boleh menasehati. Karena eh, sebuah penyelesaian terbaik dari sebuah masalah, gitu ya, penyelesaian terbaik dari sebuah masalah yang dialami oleh seseorang, penyelesaian terbaiknya adalah oleh orang itu sendiri, bukan oleh ayahnya, bukan oleh temannya, bukan oleh sahabatnya, tapi oleh dia sendiri. Sehingga seorang coach itu tidak menasehati, tidak memberikan solusi, tidak menceramahi. Nah, makanya keahlian 7 kompetensinya adalah yang pertama, listening, belajar mendengarkan. Jadi kalau ada seseorang sedang punya masalah, jadilah pendengar yang baik. Tidak usah menasihati, belum tentu nasihat kita benar. Jadi jadilah pendengar yang baik, dan ketika dia bercerita, maka dia akan menemukan sendiri solusi apa buat menyelesaikan masalah yang sedang dia alami. Kemudian yang kedua adalah supporting, memberikan support, memberikan apa namanya ya, support itu lebih ke arah empati, kemudian merasakan merasakan masalahnya, dan kemudian mensupport. Nah, yang ketiga adalah questioning. Jadi semua berawal dari questioning, yaitu bertanya. Seperti tadi, Pak, anak saya nakal. Oke, saya akan mulai dengan bertanya, apa maksudnya nakal?
Oh, nakal itu begini-begini. Oke, kalau begitu anak ibu nakal atau tidak? Ibu yang akan bisa menjawab, bapak yang akan bisa menjawab, dan kemudian setelah itu eh, ada yang keempat namanya meta question. Meta question itu adalah sebuah cara bagaimana kita memahami sebuah tindakan atau sebuah hal yang mendasari kenapa dia begitu. Contohnya misalnya uang. Uang menurut seseorang, uang itu sumber kebahagiaan bagi seseorang A. Tapi bagi seorang B, uang adalah sumber masalah. Nah, kata-katanya sama, kejadiannya sama, tapi sikapnya berbeda. Sehingga yang satu suka cari uang, yang satu menghindari uang. Nah, dengan menggunakan meta question, kita akan bertanya, kenapa uang masalah bagi kamu? Kenapa uang itu membahagiakan kamu? Nah, konsep yang menjadikan orang bersikap itu disebut namanya meta question. Kemudian salah satunya misalnya susah. Ada orang bilang susah, 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 makanya hidupnya susah. Tapi ada juga orang yang ketika bilang susah, oh ini susah. Susah itu tantangan. Aku harus ngelawan dia. Ternyata susah membuat dia bertahan, susah membuat dia berkembang, susah membuat dia melawan. Katanya sama, tapi ininya berbeda. Dengan meta question, kita akan bisa melakukan merubah konsep diri seseorang tentang sebuah kejadian, sebuah kata. Nah, itulah disebut dengan uh, meta question. Oke, jadi yang pertama tadi listening, yang kedua adalah yang kedua adalah supporting, yang ketiga adalah question, yang keempat adalah meta question. Itu kita bahas di pertemuan kedua kemarin. Dan hari ini saya ingin membahas pertemuan yang ketiga ini, saya akan membahas lanjutan dari 7 kompetensi seorang coach. Oke. Baik Bapak Ibu, ini Parent as Coach sesi ketiga. Nah, jadi di sesi ketiga ini saya akan melanjutkan tentang 7 kompetensi seorang coach. Tadi sudah kita bahas yang per 1, 2, 3, 4, dan ini yang ke 5, 6, 7. Yang kelima disebut namanya induction ya, salah tulisannya, induction state. Yang kedua giving feedback, yang terakhir receiving feedback. Oke, baik kita mulai. Baik, sebelum saya mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Semoga acara kita hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, dan seterusnya. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, berdoa sudah, kita lanjut ya. Nah, ini tadi 7 keterampilan dasar seorang coach. Kita kemarin sudah membahas tentang listening. Yang kedua, kita juga sudah membahas masalah supporting. Bagi Anda yang belum jelas, Anda boleh buka di YouTube Rumah Motivasi di Parent as Coach sesi kedua. Kemudian questioning juga sudah kita bahas kemarin. Meta questioning sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan bahas inducing state, giving feedback, dan yang terakhir adalah receiving feedback. Baik, sekarang kita mulai dari induction state. Oke, apa itu induction? Induction itu adalah menginduksi atau memasukkan sebuah ide, memasukkan sebuah nasihat, memasukkan sebuah konsep kepada diri seseorang. Bapak Ibu, contohnya kalau Anda saya tanya, siapakah manusia yang pertama kali mendarat di bulan?
Kalau saya pertanyaan seperti itu, semua orang akan menjawab, siapakah orang yang pertama kali mendarat di bulan? Dan semua orang yang pernah sekolah pasti akan menjawab Neil Armstrong. Ya. Nah, sekarang saya naikin pertanyaannya. Apakah benar Neil Armstrong itu benar-benar mendarat di bulan? Ya atau tidak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang ya. Benar atau tidak, kita nggak punya bukti, kita nggak punya kenyataan. Tapi itu diinduksi, itu dicekokin, dimasukkan di kepala kita bahwa orang yang pertama kali mendarat di bulan namanya Neil Armstrong. Kalau itu keluar di ujian nasional, kalau Anda nggak jawab Neil Armstrong, nilai Anda salah. Nah, itu namanya induction. Padahal kalau Bapak Ibu nonton YouTube-nya Bumi Datar, termasuk anak saya Aisyah, anak saya nomor 1, Aisyah, dia sampai hari ini masih mempercayai bumi itu datar. Nah, kalau bumi itu datar, Neil Armstrong itu bohong bisa berangkat ke bulan. Oke, cari ya video-videonya. Masuk akal juga alasan-alasan mereka, tapi wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu apakah Neil Armstrong itu benar-benar mendarat di bulan atau tidak. Tapi hari ini kita bukan belajar Neil Armstrong-nya mendarat di bulan atau kita belajar tentang ilmu bumi bulat, bumi datar, ya. Tapi hari ini saya belajar tentang bagaimana cara memasukkan ide, memasukkan konsep, memasukkan kamu tuh pinter, kamu tuh hebat, kamu tuh bisa ngafalin Quran. Nah, melalui induction, melalui memasukkan di kepala seseorang. Apakah itu suami kita, apakah itu anak kita, apakah itu tetangga kita, atau siapapun orang yang kita hadapi, konsep, kita punya konsep, kita masukin ke orang. Itu namanya induction. Jadi induction itu adalah memasukkan ide. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian, kenapa anak-anak itu ketika ditanya, siapa yang bisa, siapa yang berani maju ke depan, angkat tangan. Ternyata hanya sedikit anak-anak yang berani angkat tangan. Bahkan bisa jadi kita nunggu lama, tidak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena ada sebuah kenyataan. Sebelumnya mungkin ada anak yang angkat tangan, ternyata anak itu tidak percaya diri, sehingga masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, oh kalau aku nanti angkat tangan, aku akan seperti dia. Sehingga dia tidak berani lagi angkat tangan. Nah ini sebuah konsep baru karena ada sebuah kejadian. Oke? Nah itu disebut namanya induction, terinstall. Jadi induction itu bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Kenapa tiba-tiba seseorang itu menjadi sangat takut naik sepeda motor? Kenapa? Karena seminggu kemarin dia baru jatuh naik sepeda motor, sehingga kejadian itu menginduksi dia, membuat sebuah konsep baru di pikirannya bahwa naik motor itu tidak safe, tidak aman. Nah, bisa dihilangkan? Bisa. Bisa dirubah? Bisa. Nah, kemudian induksi itu akan membentuk namanya state. Apa itu state? State itu adalah keadaan seseorang. Keadaan seseorang itu misalnya dia sedang ketakutan, maka ada 3 hal yang mempengaruhi state itu, yaitu fisik, mental, dan emosi. Misalnya orang yang senang, maka dia akan ketawa. Kemudian kalau dia sedih, maka dia akan menunduk dan cemberut. Ada yang kecewa, itu juga state-nya berbeda lagi. Antusias, ya, state-nya beda lagi. Sehingga kalau kita lihat, manusia itu tidak bisa stateless. Oke, kita lihat gambar-gambar di gambar ini ya. Ada yang senang, bengong, kecewa, takut, ragu-ragu, bosen, boring, senyum, setiap hari. Mungkin juga kondisi Anda malam hari ini. Anda mungkin malam hari ini ada yang state-nya masih baru habis sholat, masih belum mood, ya, atau Anda nontonnya sambil pegang anak-anak, anak-anaknya rame sehingga Anda nggak bisa fokus. Nah, itu disebut juga state. Jadi manusia itu adalah kumpulan state dan berpindah dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik.
Saat ini state saya nih adalah state percaya diri ngajar ke Anda. Kalau nanti ternyata saya sudah mulai membosankan, maka state Anda nanti akan berubah. Mungkin state Anda ketika klik Zoom ini, state Anda mungkin sedang antusias begitu ya. Antusias, saya pengen dapat ilmu lagi nih dari Rumah Motivasi, dari Pak Agung misalnya. Tapi ketika ternyata materinya membosankan, state Anda akan berubah. Udah mulai, dan kemudian matanya tutup dan mulai ngantuk, dan Anda tertidur nggak sampai ke akhir acara. Nah, itu state juga. Jadi, manusia itu tidak bisa stateless. Artinya setiap manusia itu punya state. Ya, state itu kondisi kita saat ini. Nah, contoh-contoh state yang kita rasakan adalah diam saja. Atau Bapak Ibu kemarin sudah ada yang komen, anak saya itu kalau ini begini, anak saya itu kalau ini begini. Nah, itu state namanya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah state. Bagaimana mengubah state anak yang terlalu bahagia menjadi biasa, yang biasa menjadi bahagia, yang sedih jadi biasa, yang sedih jadi bahagia. Nah, kita akan belajar namanya induction state, mengubah state seseorang. Dan coaching itu sangat dibutuhkan keterampilan ini atau kompetensi ini. Kita sebagai seorang coach, seorang parent, seorang orang tua yang akan mengcoach anaknya, ini keterampilan yang sangat penting, Bapak sekalian. Kalau Anda nggak bisa punya keahlian state ini, mengatur state, maka kadang-kadang coachingnya nggak berhasil. Gitu ya. Misalnya nih, Pak Agung kan keterampilannya harus keterampilan bertanya. Tapi bertanyanya sama, jadi gini Bapak sekalian, Anda bertanya ke anak Anda, kalau Andanya nggak ikhlas, ketika bertanya itu ada perasaan sebel, perasaan marah, itu nyampe ke anaknya. Walaupun pertanyaannya bagus, walaupun Anda pertanyaannya ngikutin pola-pola pertanyaan yang ada di parent coach yang saya ajarkan, yang saya tulis dari pertemuan pertama kemarin ya. Anda ikutin daftar pertanyaan itu. Misalnya kenapa, yang dulu saya pernah kirim ya di sesi 1 kalau nggak salah itu, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan mendasar gitu ya. Coba buka-buka lagi catatan Anda di 4 pertanyaan besar. Itu aja sudah enak. Tapi kalau ternyata emosi Anda atau state Anda sendiri itu dalam kondisi marah, ketika Anda bertanya ke anak-anak itu ternyata kondisi Anda marah, itu kadang-kadang coachingnya nggak berhasil. Gitu ya. Jadi makanya sebelum Anda melakukan bertanya, Anda harus ubah dulu state Anda. Makanya kalau saya cerita di seminar, pertama kali seminar, kalau misalnya Anda ketemu dengan seorang anak yang nakal sekali, itu jangan menjadi orang tua yang reaktif. Jadi begitu kejadian langsung marah, begitu kejadian langsung sebel. Nah, itu reaktif namanya. Kalau Anda tidak seperti itu, kenapa? Karena saat itu state Anda adalah state marah, state kecewa, state sebel, state gitu. Dan kalau itu langsung nyampe ke anak, sedangkan anak state-nya mungkin macam-macam ya, mungkin state-nya sedang sedih, mungkin state-nya lagi nggak sengaja, state-nya lagi salah, terus state Anda nggak nyambung dengan dia, itu masalah. Makanya, apa yang kita lakukan? Break out. Caranya gimana? Masuk kamar. Oke, kamu masuk kamar. 15 menit lagi, mama ingin bicara. Masuk kamar. 15 menit lagi, papa ingin ngobrol. Abi pengen ngobrol. Oke, dia masuk kamar, kita juga menurunkan. Ubah dulu state kita. Kalau lagi kita marah, kita tarik nafas, turunkan. Itu rubah state dulu. Kemudian ingat-ingat kebaikan dia, potensi dia, hilangkan lagi. Oh, dia mungkin lagi salah, dia mungkin. Turunkan dulu semua ego Anda. Hilangkan dulu kemarahan. Ubah state-nya. Minum air kangen water yang banyak. Kemudian tarik nafas, lepas. Minum air kangen water lagi, tarik nafas, lepas. Oke? Kemudian setelah state Anda sudah mulai turun dan dia yang di kamar juga sudah turun state-nya, baru kita ketok, kita ketemu dengan state yang sudah netral. Maka kita mulai dengan listening and supporting. Baru question. Oke?
Jadi tahapan pertama adalah Anda harus punya keahlian-keahlian ini, keahlian listening, supporting, questioning, meta question, dan hari ini kita belajar tentang state. Nah, state-nya apa? Diam saja. Kalau Anda punya anak, tiba-tiba dia diam saja, ditanya, diam saja, dimarahi, diam saja. Nggak pernah komentar, itu berarti state. State-nya sedang bad mood. Oke? Nanti kita akan lihat gimana cara merubahnya. Bingung, kemudian sedih, kemudian senang. Oke? Dan banyak lagi state-state yang lain yang kemudian kita artikan secara gampangnya ya. Sebenarnya nggak segampang ini kalau Anda belajar langsung di kelas hipnoterapi ya. Di kelas-kelas hipnoterapi atau NLP, ini nanti state ini akan banyak sekali. Ada meta state nanti itu. Apa itu meta state? Meta state itu adalah sama dengan meta question. Apa yang menyebabkan state ini muncul? Nah, itu namanya meta state. Jadi meta itu penyebab. Nanti kita akan belajar tentang meta state. Nah, meta state itu misalnya diam saja. Meta state-nya itu apa? Apa yang menyebabkan dia diam saja? Kita harus belajar, kita harus mundur ke belakang. Kenapa diam saja? Atau kita lihat beberapa hari ke belakang, setahun ke belakang, yang menyebabkan akhirnya dia state-nya dari periang menjadi state pendiam. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Nah, itu disebut namanya meta. Nah, ketika Anda ketemu sama meta state-nya, maka state-nya akan berubah. Oke, question juga begitu. Misalnya tadi saya cerita tentang uang. Orang nggak suka uang, orang suka uang. Nah, ketika kita ketemu metanya, meta question-nya, maka itu akan lebih mudah untuk mengendalikan konsep dirinya. Oke? Nah, sekarang perubahan state. Kita lihat nih, Bapak Ibu coba pahami perubahan state. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu kejadian, misalnya anak Anda marah-marah, anak Anda diam, pokoknya anak Anda mengalami sesuatu yang negatif menurut kita. Negatif menurut kita itu belum tentu negatif buat dia. Bayangin, saya nerapi yang merokok, saya nerapi yang narkoba, itu secara state, itu dia nggak salah. Justru dia merokok, itu sebenarnya pelarian dari ego dia untuk dia ingin melepaskan semua stresnya. Atau dia ingin ego bahwa kalau merokok itu dia akan membuat dia percaya diri, dia dihargai, dia gaya, dia sombong. Nah, itu banyak hal. Kenapa dia akhirnya merokok, akhirnya narkoba. Nah, ketika kita ketemu metastate-nya, kita akan bisa selesaikan tanpa merokok pun, tanpa narkoba pun, Anda tetap hebat. Kamu tetap bahagia. Oke, bisa berhenti, bisa. Nah, jadi apalagi hanya sekedar kesalahan-kesalahan kecil seperti misalnya malas, seperti misalnya pendiam, seperti misalnya nakal, itu state sederhana yang bisa kita rubah. Yang berat-berat seperti merokok dan narkoba aja bisa berubah. Apalagi state yang biasa. Ini contoh perubahan sebuah state. Kita ketemu dengan seorang anak yang sedih misalnya. State-nya sedang sedih. Nah, kalau Anda menjadi seorang yang orang tua yang reaktif, Anda pasti langsung mikir, oh kamu sedih ya, oh langsung bertanya segala macam. Nah, bertanya itu nggak enak Bapak sekalian. Apakah nilainya jelek, apakah dia ini. Jadi jangan menjadi seorang apa namanya ya, apa ya, yang suka nanya-nanya itu apa namanya ya. Pokoknya nggak ditanya-tanya itu nggak enak lah begitu. Makanya kalau dia sedih, lakukan listening sama supporting. Terus kemudian supporting itu gimana? Peluk dia. Kemudian berikan, tunjukkan bahwa Anda tuh mensupport dia. Anda di sisi dia. Anda tidak menjelek-jelekan dia. Ya, tidak mengorek-ngorek kesalahan, tidak mengorek-ngorek apapun. Pokoknya jadilah orang baik begitu saja. Nah, state-nya sedih. Nah, state-nya sedih, itu tunjukkan juga wajah Anda sedih. Listening and supporting. Dengarkan. Terus tunjukkan wajah sedih juga. Terus kasih pelukan. Kemudian
gunakan question, kalimat terbuka. Apa yang bisa ayah bantu? Jadi bukan pertanyaan apa namanya? Pertanyaan ngejar. Kenapa sedih? Kenapa? Ada apa? Nakal ya? Nah, itu pertanyaan tertutup itu. Kenapa sedih? Belum tentu dia sedih. Mungkin dia senang karena habis dapat nilai bagus, saking senangnya dia akhirnya nangis. Mungkin juga kan? Jadi jangan menjustify. Oke, yang kita lakukan adalah ada yang bisa ayah bantu? Itu pertanyaan yang sangat terbuka. Bolehkah ayah ikut merasakan apa yang kamu rasakan? Bukan kesedihan. Bolehkah ayah merasakan apa yang kamu rasakan? Bukan bolehkah ayah mengikuti merasakan kesedihan yang sedang kamu rasakan? Belum tentu dia sedih. Oke? Jadi, bolehkah ayah mengikuti apa yang kamu rasakan? Ketika dia ketawa loncat-loncat pun, kita juga akan bilang, boleh nggak ayah ikut merasakan apa yang kamu rasakan? Boleh ayah, hari ini kakak dapat nilai 10, hore! Ikut aja. Jadi tidak hanya ketika dia negatif emotion, tapi positif emotion juga kita ikutin. Oke? Nah, ketika terjadi kondisi state dia sedang seperti ini, yang kita sebutnya sebagai orang normal, kita sebut dia negatif, walaupun belum tentu negatif untuk dia, ya. Nah, satu lakukan yang pertama tadi kemarin, listening, supporting, and question. Oke, bolehkah kamu berbagi apa yang kamu rasakan kepada ayah? Dia akan bercerita dan karena dia akan melihat bahwa kita sedang mensupport dia dan kita berada dalam belakang dia, nggak ngorek-ngorek, nggak nanya-nanya, nggak menjatuhkan, nggak menjustify, dia akan cerita. Dan ketika cerita, jadilah pendengar yang baik. Oke, dengarkan cerita yang kemarin. Maka dia akan terbuka, dia akan bercerita, dia akan mulai bercerita dan akhirnya state-nya akan berubah. Nah, gimana caranya merubah state ini? Nah, ini adalah sebuah keahlian yang harus Anda lakukan. Kita ikuti dulu state coach-nya. Kita sendiri sebagai coach harus mempunyai state yang merubah juga, begitu ya. Sehingga, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dengan anak, Anda kenali dia state-nya sedang apa. Jadilah teman dia, jadilah supporting-nya, gunakan pertanyaan terbuka. Kemudian sampai akhirnya dia akan bercerita. Anak yang diam sama sekali. Bapak Ibu bayangin, saya pernah menerapi seorang anak kelas 3 SMP. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 2. Dia baru mau naik kelas 3. Dan apa yang hebat dari anak ini? Anak ini tidak pernah ngomong sepatah kata pun. Bayangin. Dari sejak dia kelas umur 3 tahun, nih, sampai kelas 2 SMP, mau naik kelas 3 SMP, nggak pernah ngomong. Di kelas gimana, Pak? Ya, di kelas diam saja. Di kelas itu diam saja dan dia tidak pernah ngomong. Dengan teman-temannya gitu bermain, iya. Dia bermain sama-sama teman-teman, tapi tidak pernah ngomong. Bayangin. Nggak pernah ngomong. Semua teman sekelasnya ditanya, kamu pernah mendengar dia ngomong? Tidak. Gurunya juga semua, guru kelas 1 sampai guru kelas 6, guru kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, nggak pernah ngomong. Bayangin. Bukannya dia tidak bisa ngomong. Bisa. Dia hanya ngomong kepada satu orang. Siapa itu? Ibunya. Dan itu pun nggak panjang. Cuma 1-2 patah kata kalau dia butuh. Dan dia kemana-mana nggak pernah ngomong. Ke warung nggak pernah ngomong. Disuruh bapaknya beli apa, nggak pernah ngomong. Dia lebih suka beli di Indomaret. Kenapa? Karena beli di Indomaret itu nggak pakai omong, nggak pakai kata-kata. Dia cukup ngambil, bayar. Selesai. Jadi dia tidak pernah ngomong. Bayangin, kelas 2 SMP nggak pernah ngomong. Dan saya diminta orang tuanya untuk terapi. Bukan. Saya diminta oleh kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya beli mesin kangen water, kemudian saya edukasi di sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya ada sisa waktu, dan karena kepala sekolahnya ikut juga pelatihan hipnoterapi saya, dan akhirnya dia cerita, saya punya murid Pak Agung ini, oke, 2 jam sama saya sama dia. 2 jam. Dan apa yang terjadi? State ketemu dengan saya, state-nya itu state tertutup.
state-nya seperti ini. Oke? Ketika ketemu dengan saya, state anak itu seperti ini. Nggak mau lihat muka saya, nggak mau ketemu, apalagi ngomong. Oke? Dan 2 jam. 2 jam, coaching-nya gimana, Pak? Ya, saya coaching. Tapi saya yang bercerita, saya ngobrol ke sana kemari, sampai 2 jam itu, Bapak sekalian. Dia tetap nggak ngomong. Tapi, ada tapinya nih. Dia mau ngomong via handphone. 2 jam, Pak. Perjuangan saya 2 jam ngobrol sama dia, bukan ngobrol sama dia, saya yang banyak ngomong. Saya mulai dari membangun kepercayaan sama dia. Saya bangun trust dia. Saya bercerita. Saya bercerita tentang anak-anak yang sukses, saya bercerita tentang anak-anak bermasalah, saya cerita tentang anak-anak yang punya problem, yang saya cerita tentang anak-anak ini, dan dia yang tadinya matanya ditutup, lama-lama dia suka dengan saya, dia mendengarkan saya. State-nya udah berubah. Makanya dari state yang matanya ditutup, dia sudah state-nya berubah menjadi matanya itu sudah mulai melihat ke saya. Oke, berarti dia sudah mulai trust dengan saya. Oke, saya cerita lagi, terus kemudian saya ajak kasih cerita yang agak lucu, dia ikut senyum. Oke, berarti dia sudah trust dengan saya, dan terakhir pun dia nggak mau ngomong dengan saya, dan dia sudah nggak bisa ngomong. Tapi saya memberikan peluang-peluang bahwa kamu nggak ngomong nggak apa-apa. Oke, berarti saya berada di posisi dia. Kamu nggak ngomong nggak apa-apa. Tapi coba kamu cari cara mengungkapkan cara kamu. Saya akan tetap bisa bantu walaupun kamu nggak ngomong sama saya. Caranya, terakhir saya, saya ini kan ya waktu itu pokoknya saya akhirnya minta nomor telepon dia dan dia kasih. Dan kemudian saya kirim, dan akhirnya nggak saat itu juga dia kirim WA ke saya. Sampai selesai sesi, dia akhirnya mau salaman dengan saya, dan kemudian dia save nomor handphone saya. Dan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, saya tiap hari juga kirim WA ke dia. Pada hari ketiga, dia balas WA saya. Berarti dia sudah mau komunikasi dengan saya. Dan ketemu terakhir pun akhirnya dia senyum dengan saya, cium tangan saya, dan dia mau belajar. Tapi nggak mau ngomong, tetap tidak mau ngomong. Bayangin, hidup di kelas sampai kelas 2 SMP, nggak pernah ngomong. Ternyata bisa naik kelas 3 SMP, tanpa ngomong. Bayangin, bisa nggak Anda hidup tanpa ngomong? Bukannya nggak bisa ngomong lancar. Kata ibunya, ngomong lancar, dia bisa cerita, dia bisa ini, tapi hanya ke ibunya saja. Dan ternyata masalahnya apa? Masalahnya adalah waktu dia 3 tahun, dia dimarahi sama ayahnya, dan dia benci sama ayahnya, dan sejak saat itu dia memutuskan, aku nggak mau ngomong kepada siapapun. Sehingga masalahnya di mana? Masalahnya adalah ayahnya. Dan dia benci sekali dengan ayahnya. Nah, saat itulah saya mulai selesaikan masalahnya. Saya kembalikan ayahnya, dan tapi karena jaraknya jauh, saya di Bandung, dia di Palembang, akhirnya cukup segitu, belum berlanjut terapinya. Nah, jadi ini namanya state. Siapapun orangnya, tidak ada anak bermasalah, kata kuncinya. Tapi dia sedang punya konsep diri yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan. Dan dia punya konsep begitu, ada baiknya, ada kekurangannya. Kita hanya memfokuskan, memperbaiki apa yang dia punyai kebaikan. Nah, state itu terdiri dari pemikiran dan perasaan. Jadi, pemikiran mempengaruhi perasaan, mempengaruhi emosi, mempengaruhi fisik. Nah, ini kalau kita ingin merubah state seseorang, maka pengaruhi pikirannya, pengaruhi juga pikirannya. Ya. Oke, yang berikutnya, munculnya state itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ini contohnya nih, seorang anak. Kenapa dia ikut-ikutan cemberut begitu? Bisa jadi dipengaruhi sama temannya, bisa jadi dipengaruhi oleh dirinya sendiri.
Oleh sebab itu, maka kalau terjadi sebuah state apapun, apakah itu state bahagia, state antusias, state positif, ya, kita sebut state positif, state negatif, gitu ya, itu pengaruhnya dua, dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kalau kemarin Anda ikut kelasnya Bu Lena, ada logam internal, logam eksternal, gitu ya. Nah, saya adalah orang eksternal. Artinya motivasi saya banyaknya dari luar. Nah, sedangkan istri saya, Bu Lena, itu internal. Orang-orang internal itu lebih keras, lebih kuat, lebih susah dipengaruhi, sedangkan orang eksternal itu lebih mudah berubah, lebih mudah fleksibel, lebih mudah berubah. Nah, lebih bagus mana? Tidak ada. Semua ada kelebihan, ada kekurangan juga. Sehingga kita harus pahami apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, itu kita akan perbaiki yang kurang dan tingkatkan yang positifnya, gitu ya. Makanya kalau terjadi seseorang state-nya seperti itu, kita harus kenali dulu. Ini state ini muncul itu apakah karena pengaruh internal atau pengaruh eksternal? Pengaruh lingkungannya atau pengaruh dari dalam dirinya. Oke, kalau ternyata contohnya kayak tadi anak yang tidak mau ngomong selama 13 tahun ya, 15 tahun dia tidak mau bicara, gitu ya. Itu ternyata awalnya adalah eksternal, yaitu pengaruh dari bapaknya, tapi sangat berpengaruh terhadap internalnya sehingga bagi dia nggak ngomong pun aku bisa hidup. Itu alasan utama dia. Aku bisa sampai sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 2 SMP. Tidak ngomong seumur hidup. Kepada temennya pun nggak ngomong. Dia cukup pakai bahasa ini. Kalau pengen apa-apa cuman pegang. Terus kalau ditanya cuman senyum, diam saja. Nggak ngomong sama sekali. Teman-temannya juga saya tanya satu persatu, kamu pernah ngomong sama dia? Nggak. Dia nggak pernah ngomong? Nggak pernah ngomong. Tapi dia bisa hidup bisa. Nilainya bagus, bagus. Nilai matematikanya bagus, bagus. Dia bisa ikuti pelajaran, bisa. Tanpa ngomong. Kalau dia disuruh di depan kelas, suruh ngomong, dia diam saja. Sampai gurunya bosan, suruh duduk lagi. Pokoknya dia nggak mau ngomong. Bayangin. Nah, bisa diterapi? Bisa. Apalagi anak kita normal. Kalau anak kita normal, berarti lebih mudah sebenarnya kan? Oke, sekarang kita masuk coaching. Coaching itu adalah membuat pikiran dan perasaan itu pikirannya memikirkan, perasaannya merasakan. Sehingga memunculkan state-nya itu sedang mengalami. Itulah fungsi seorang coach. Makanya ketika dia mengalami sebuah state tertentu, maka coba perhatikan apa yang sedang dia pikirkan, dan perhatikan juga perasaan apa yang sedang dia pikirkan, sedang dia rasakan. Sekarang, tugas kita adalah menyelaminya dan memunculkan state seakan-akan dia sedang mengalaminya. Dan itu kalau misalnya dia sedih, dia misalnya sedih mengalami sesuatu yang oh ini oke, nggak apa-apa, suruh mikirin, suruh ngerasain, dan kemudian kita tanya, apakah suasana seperti itu memang benar-benar kamu inginkan atau kamu tidak inginkan? Atau tepatnya suasana seperti apa yang kamu inginkan? Nah, itu pertanyaan yang lebih baik, pertanyaan terbuka. Kalau kamu nggak ingin pertanyaan seperti itu, kira-kira, kalau kamu nggak ingin kejadian seperti itu, kalau kamu nggak ingin, tadi kan kamu cerita, kamu mengalami kejadian seperti ini. Kalau kamu nggak ingin mengalami kejadian seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Maka dia akan berpikir, ketika dia berpikir, aku tuh pengennya gini. Terus apa yang kamu rasakan? Nah, itu maksudnya. Ketika dia memikirkan dan merasakan, itu state-nya langsung berubah. Yang tadinya state-nya kecewa, sedih, harusnya tuh aku tuh belajar, harusnya tuh aku. Jadi yang menjawab itu dia sendiri. Harusnya aku tuh nggak terlalu percaya diri, sehingga aku tuh harusnya teliti. Nah, itu solusinya muncul dari dia, bukan dari kita. Kamu tuh harusnya lebih teliti, kamu tuh harusnya lebih belajar lebih rajin. Tapi ketika dia merasakan kalau aku gagal nih ujian matematika, harusnya aku tuh lebih rajin belajar. Nah, itu kita suruh mikir, kita suruh rasakan.
Cukup nanyain. Nah, ketika dia muncul kayak gitu, itu state-nya mengalami gitu, Mas. Nah, itulah coaching. Coaching itu sampai kita memunculkan dalam diri seseorang itu pikirannya muncul, perasaannya muncul, sehingga dia benar-benar seperti mengalami perubahan dalam dirinya. Nah, keterampilan inducing state ini yang pertama adalah kita tidak boleh mengganggu state anak. Oke? Jadi, apapun yang terjadi dalam state dia, jangan ganggu. Karena sekali Anda mengganggu, dia nggak nyaman dan dia akan pergi. Dia nggak mau jadi sahabat Anda dan dia akan nggak mau diikut lagi sama dia. Apapun state-nya, jangan rubah dulu. State-nya biarkan dulu, state-nya apapun. Walaupun state-nya negatif, walaupun state-nya mau nangis, mengancam bunuh diri bahkan, nggak apa-apa. Jadilah di pihak dia. Oke? Pokoknya supporting, listening, dengarkan, jadilah orang baik dan berpihak ke dia. Semua pertanyaan kita tentang dia dan semua berhubungan dengan dia. Bukan ide-ide kita tanpa nasihat, tanpa solusi, itu semua dia solusinya. Nah, setelah itu baru kita dengan menggunakan metode questioning, meta questioning, coba kita munculkan state yang lebih produktif. Oke, kemudian kemampuan menginduksi state ini dilakukan dengan namanya meta question. Jadi meta question seperti sudah saya ceritakan tadi, yaitu pertanyaan kenapa, apa pentingnya bagi dia. Terus kalau begitu kenapa misalnya? Misalnya nih, Pak, aduh nilaiku jelek. Emang kalau nilainya jelek gimana? Nggak naik kelas. Emang kalau nggak naik kelas kenapa? Malu. Emang kalau malu terus kamu kenapa? Nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa. Saya pernah mengcoaching, bukan seorang anak. Saya pernah mengcoaching seorang semacam sales lah. Semacam sales. Dia sangat stres. Kenapa? Karena dia tidak tercapai target salesnya. Saya hanya menggunakan pertanyaan. Apa yang kamu rasakan? Saya stres. Stres karena apa? Stres karena target bulan ini nggak tercapai. Jadi dengan mengulang kata-kata dia, kalau target nggak tercapai, memang apa yang akan terjadi? Kalau saya nggak tercapai target, saya akan dikasih surat peringatan. Memang kalau terjadi surat peringatan, apa yang terjadi dengan kamu? Saya bisa dipecat. Kalau kamu dipecat, emang kamu apa yang terjadi dengan kamu? Kalau aku dipecat, nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, apa yang kamu lakukan? Cari kerja lagi. Terus, kalau kamu cari kerja lagi, kemana kamu mau kerja? Atau mau melakukan apa lagi? Cari perusahaan yang lebih bagus, yang lebih enak. Terus, apa yang kamu rasakan sekarang? Wow, berarti nggak apa-apa dong. Stresnya hilang. Hanya dengan sebuah pertanyaan yang kita kejar terus. Sampai akhirnya dia bilang, oke, dia banting ininya, persetan dengan ini. Dan ternyata dengan dia begitu, stresnya hilang, justru omsetnya naik. Bahkan kalau dia dipecat pun, dia sudah siap. Tapi apa yang terjadi? Enggak, dia nggak dipecat dan dia semakin hebat. Oh, begitu cara kerja pikiran itu. Jadi ternyata, apa yang sih kamu takutin? Takutin kan nggak punya duit, dipecat. Emang kalau nggak punya duit, dipecat gimana? Cari kerja lagi? Iya. Terus kemana kamu cari? Masih banyak kok perusahaan, dia sendiri yang menjawab. Oh, banyak kok pekerjaan kayak gitu. Kan aku bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Gajiku mungkin bisa lebih tinggi. Gitu. Yang jawab siapa? Dia sendiri. Sampai akhirnya dia, ya sudah, nggak apa-apa. Stresnya hilang. Bahkan dia punya optimisme yang, ya sudah, kalau gitu saya akan melawan dan seterusnya. Kalau dipecat, pecat aja. Saya akan pindah ke perusahaan yang lebih gede. Nah, ternyata dengan kayak begitu, dia enjoy. Anda juga bisa lakukan, kejar pertanyaan ini kepada anak-anak Anda. Sehingga state-nya berubah. Bayangin hanya dengan pertanyaan, state yang sedih, takut, stres tadi, berubah menjadi state bahagia, optimis, antusias, dan
enjoy. Oke. Nah, dengan induction state ini, kita juga bisa menjaga ruang dan waktu, sehingga klien merasa bebas dan aman untuk mengeksplorasi sampai dia menemukan jawabannya sendiri. Itulah coaching. Terakhir, gunakan nada intonasi yang tepat. Oke? Kalau dia sedang lambat, lambat. Kalau dia sedang cepat, cepat. Kalau dia sedang ini, gunakan sesuai dengan state-nya. Oke? Nanti akan kita giring, kita rubah kepada state yang baru. Oke, apa pentingnya induction state saat coach? Pentingnya adalah agar ketika kita bicara, itu tidak hanya sekedar wacana, tapi benar-benar kita melibatkan pikirannya dan melibatkan perasaan, sehingga muncul gambaran idenya itu benar-benar muncul dan dia akhirnya action. Dan ketika action, dia sangat percaya diri, bahkan kita boleh bertanya, kamu setelah mendapatkan ide ini, berapa persen keyakinan kamu? Misalnya nih, setelah dia stres, berapa persen keyakinan kamu untuk berhasil? 100%. Kalau dia jawab 75%. Kalau 75%, kira-kira sudah cukupkah buat kamu untuk berhasil? Belum. Bagaimana caranya bisa bikin kamu 100%? Aku akan begini, begini, begini. Oke, saya ambil satu dari dua. Kamu lebih saya ambil semuanya atau ide-ide ini, atau satu atau dua? Dua aja, yang ini sama yang ini. Oke, kalau kamu melakukan dua itu, yang ini dan yang ini, sudahkah naik menjadi 100%? Sudah. Nah, berarti kalau ini, coba kamu bayangin, coba kamu renungin. Kalau kamu melakukan itu semua, benar nggak kamu 100% berhasil? Nah, dia akan berpikir, dia akan merenung, dia akan bilang, bisa. Oke, kalau bisa, bagaimana kamu akan melakukannya? Sekarang langkah-langkah apa yang mulai kamu lakukan? Baru kita akan mulai jadi kan di sesi pertama saya menceritakan bahwa coaching itu membuat sesuatu yang tersirat, yang abstrak nih, menjadi terarah. Yang terarah menjadi terkonsep, yang terkonsep itu menjadi action. Itu coaching. Jadi coaching itu mengumpulkan semua yang berserakan, yang bingung, menjadi terencana. Yang terencana ini menjadi terarah. Yang terarah menjadi berurut, yang berurut menjadi action. Itu coaching. Oke? Nah, ketika dia akan melakukan, kita tinggal bilang, bagaimana ayah tahu bahwa kamu melakukan? Kakak akan begini, begini, begini. Ayah tahu nggak? Oke, kalau ayah pengen tahu, kakak akan laporan ke ayah. Jadi yang pengen laporan siapa? Dia. Bukan ayah yang bilang, kalau gitu ayah minta laporannya. Tidak, tapi dia yang akan lapor bahwa dia sudah melakukan apa yang dia lakukan untuk mengejar goalnya dia. Sehingga besok tinggal kita tanya aja. Tapi tanya jangan begini, hayo, katanya gitu. Itu pertanyaan merendahkan dan nggak enak. Tapi pertanyaan yang memberdayakan. Pertanyaan yang memberdayakan adalah, gimana langkah-langkahnya sudah nyaman nggak dilakukan? Sudah, ayah. Jadi dia semangat. Tapi jangan sampai dia sudah menjalankan sebenarnya. Cuma dia kan orang, Bapak Ibu, ketika mau berubah, itu pasti kan melawan malas, melawan apa. Tiba-tiba pertanyaannya melemahkan. Katanya pengen semangat, kok masih begitu aja? Itu pertanyaan yang salah. Itu bukan seorang coach. Pertanyaan seorang coach itu tidak merendahkan. Tapi pertanyaan seorang coach itu meningkatkan emosi, meningkatkan kompetensi dia, meningkatkan semangat dia, dan bahkan mengingatkan kembali impian-impiannya. Listening, supporting. Oke, ayah bangga sekali kemarin kakak sudah punya impian-impian. Sekarang, bolehkah kakak bercerita apakah sudah melakukan atau belum? Kalau belum, ayah boleh bantu. Gimana masalahnya? Ya, kakak tuh masih berubah, pengen bangun pagi masih agak susah. Oke, kapan bisa ayah bantu? Nah, itu pertanyaan coaching, supporting. Oke, sehingga ketika dia sudah melangkah, bukan dijatuhkan dengan pertanyaan yang mencemooh, tapi dilakukan dengan pertanyaan yang semakin meningkatkan kedewasaan dan keberanian dia untuk melangkah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, kemudian bangun film. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dengan induction state, itu ada film yang terbangun di dalam realita internal dirinya. Nah, itu state. Sehingga state itu, ketika dia malas, tekan tombol state itu. Ketika dia lagi, misalnya lagi down, lagi males, lagi lupa lagi dengan yang sudah kita coaching misalnya. Kita coachingnya dia harus bangun pagi, kemudian bahkan sholat tahajud, tapi mungkin dia kemarin kecapean karena olahraga misalnya, sehingga malam itu nggak sholat malam gitu ya. Kemudian kita jatuhkan, loh katanya sholat malam, kok telat? Nah itu pertanyaan yang nggak boleh. Nah, tapi kita dengan pertanyaan yang lebih bagus. Filmnya kita naikin lagi. Oke, kemarin masih ingat filmnya gimana jadi orang sukses? Coba munculin lagi filmnya. Wow, sekarang kira-kira ada hal yang mengganggu nggak? Apa yang ayah bantu agar kamu tetap seperti ini? Katanya kamu mau laporan ke ayah. Laporannya gimana? Nah, jadi itu boleh kita tanyakan tanpa menurunkan emosi dan semangat dia dan tidak menyalahkan. Ketika filmnya muncul lagi, dia akan semangat lagi. Besok tanpa kita ingat, dia akan bangun malam lagi, akan melakukan ritual lagi, dan seterusnya. Nah, itu seorang coach yang benar. Nah, bila mana suatu saat ditemukan realita yang sama, maka otak akan mengambilnya sebagai pengulangan memori. Makanya ketika dia berhasil, maka itu akan menguatkan, maka dia akan menjadi sebuah state baru yang akan state dia akan berubah. Bagaimana seorang yang tadinya suka marah, suka malas, dia akan menjadi state yang suka antusias, suka semangat. Nah, itu state itu akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, Bapak Ibu, kata kunci dari induction adalah ekspresi. Apa kata kuncinya? Ekspresi. Ekspresi Anda sebagai coach-nya dan ekspresi dia sebagai coachee, sebagai orang yang kita coach. Ekspresinya semakin berubah, semakin bagus. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah giving feedback. Jadi, Bapak Ibu, kata kunci dari coach adalah kata kunci keberhasilan dari seorang coach itu manakala ada sebuah perubahan. Nah, perubahan ini kita harus berikan disebut namanya feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Jadi, feedback adalah umpan balik yang diberikan dengan tujuan membangun, bukan tujuan menjatuhkan dia. Ya. Jadi, usahakan state dia itu bukan state yang misalnya dia sudah bekerja semangat, tiba-tiba kendor lagi. Misalnya nih, dia sudah ingin berubah dari malas menjadi semangat. Tapi suatu hari, dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan dia sudah bersemangat terus. Tiba-tiba pas ketahuan sama ibunya, dia lagi malas. Dan ibunya bilang, loh katanya semangat, kok malas? Yes, dia akan bilang, percuma semangat. Yang ketahuannya pas malas, padahal dia sudah pengen berubah jadi semangat. Usahanya rontok langsung. Nah, itu disebut namanya umpan balik. Nah, jadi berikan umpan balik itu dengan tujuan membangun. Jadi, gimana komentarnya? Komentarnya adalah, walaupun dia saat itu kelihatan malas, kemarin sudah semangat loh. Ayo, anak ibu hebat loh. Kan sudah semangat untuk semangat ya. Oke, ayo malasnya dihilangin, yuk. Nah, itu feedback. Feedback bahwa kita memberikan giving feedback, umpan balik bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan kita membantu dia untuk berubah. Inilah yang menyebutkan orang-orang itu takut di feedback, takut dikritik. Karena kritik itu cenderung menyalahkan. Gak enak banget, Bapak sekalian. Gak enak banget kalau misalnya, katanya mau berubah, tapi kok gini. Nah, itu kritik namanya. Dan orang itu nggak suka dikritik. Siapapun, apakah Anda jadi ayah, ibu, anak, adik, kakak, orang tua, tidak ada orang yang suka dikritik. Jadi, berikan feedback yang positif. Kemudian, feedback ini akan dilihat sebagai cermin. Ini kata-kata yang bersama. Jadi,
Dia akan merasakan, oh aku sudah berubah menurut ayah. Oh menurut ayah aku tuh masih perlu lebih baik lagi ke depan. Oh menurut ayah aku tuh, nah gitu. Jadi berikan perasaan seperti itu. Menurut ayah aku tuh sudah berubah tapi perlu dinaikin lagi. Oke. Menurut ayah tuh aku akan sampai ke sana, tapi aku naikin lagi. Nah itu feedback yang bagus ya. Apa manfaatnya? Kenapa? Karena coach itu memastikan dia berhasil menjadi juara satu, ya kan? Coach itu kan bagaimana menjadikan uh, coaching-nya atau atletnya atau anaknya itu jadi juara satu, juara dalam kehidupan dia, memastikan itu. Makanya kita harus kasih feedback terus, kasih feedback, kasih feedback, kasih feedback, giving feedback. Oke? Okay? Nah, makanya jadilah pengamat yang objektif. Kemudian tidak memihak dan amati apa adanya. Jangan juga puji, tidak perlu dipuji. Karena kalau dipuji biasanya dia malah tidak bagus. Kasih apa adanya saja. Ayah lihat kamu sudah berubah, ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, ini kayak begini. Kira-kira berapa persen menurut kamu perubahan kamu? Baru 50%, ayah. Hebat sekali. Ayah bangga sama kamu. Sekarang gimana caranya kamu bisa naikin lebih baik lagi menjadi 100%? Apa yang kamu targetkan? Misalnya bangun pagi sebelum sholat subuh. Misalnya seminggu ternyata dia cuma 3 malam bangun sholat subuh sebelum sholat subuh. Oke. Nah, itu langsung kita obrolin. Kita bilang aja, coba 7 hari ini berapa hari kamu bangun sholat subuh? Nah, menurut kamu itu gimana artinya? Pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang memojokkan. Kalau 33 hari itu berarti masih kurang dong, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu pertanyaan yang memojokkan. Tapi tetap menurut kamu, dari 7 hari kamu bangun 3 hari. Menurut kamu gimana? Ya masih kurang ayah. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya ini, oke. Ayah memberi support kepada kamu ya. Kamu sudah hebat. Dengarkan apa alasan dia. Gini ya, nanti ayah bangunin, terus kemudian terserah dia mau ngomongnya apa, amati aja apa adanya, oke? Nah ini namanya giving feedback. Nah jadi hal yang perlu diperhatikan saat memberi feedback adalah dia harus siap menerima. Kalau dia belum siap menerima, jangan beri feedback. Bukannya dia nanti alih-alih akan melakukan, tapi malah dia lari. Kenapa? Ya dia takut dikritik. Kalau takut, kamu udah janji ternyata nggak melakukan. Nah, kalau sudah masih kayak gitu, jangan beri feedback. Lakukan yang pertama, listening, supporting, questioning. Jangan kasih feedback. Tapi ketika sudah mulai siap menerima feedback, kasih feedback yang baik. Terus ada trust dari anak, ya, sehingga apa yang bisa dipercaya oleh sang anak. Kemudian cara penyampaiannya deskriptif, bukan evaluasi. Ini kita evaluasi ya, orang itu nggak suka dievaluasi, tapi deskriptif aja. Dari 7 hari, berapa hari? 3 hari. Nah itu bukan evaluasi, tapi itu deskripsi aja. Beda antara evaluasi dan deskripsi. Kalau evaluasi itu ada benar salah, ada baik buruk. Tapi kalau deskripsi itu tidak. Deskripsi itu data. Nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada benar, nggak ada salah. Hanya deskripsi saja. Oke, dari yang dilihat, didengar, dituturkan. Nah, kalau nanti dia memberikan emosi dari situ, nah baru kita nanti kasih induksi. Nah, kembali ke induksi tadi. Kemudian harus akurat, jangan beberapa kali. Akurat itu seperti tadi. Oke, target kita bangun pagi sebelum subuh. Itu goalnya ya. Nah, ini ada 7 hari kita sudah lakukan. Berapa hari bangun pagi, berapa hari tidak. Ternyata cuma 3 hari bagus tidak. Cuman juga tidak boleh. Salah saya tadi barusan. Karena kalau cuman itu sudah deskripsi, sudah justify, sudah menjelekkan. Dari 7 hari, kita 3 hari bangunnya. Berarti yang tidak bangun berapa? 4 hari. Tidak perlu dikomentari. Tidak dikomentari. Kurang dong, jelek dong. Tidak perlu. Nah, setelah itu
bukan beberapa kali, bukan kira-kira, bukan mungkin, tidak boleh pakai kata-kata itu, tapi benar-benar 3 kali, 7 kali. Nah, sekarang gimana pendapat kamu? 3 hari dari 7 hari. Apakah ini sudah cukup untuk kamu atau kamu pengen menaikkan lagi? Itu juga pertanyaan masih tertutup. Pertanyaan yang terbuka adalah, bagaimana menurut pendapat kamu? Saya akan tingkatkan, ayah. Apa yang harus kamu lakukan? Apa target kamu minggu ini dari 7 hari? 7 hari, adik akan bangun 7 hari semuanya setiap pagi sebelum subuh. Oke, ayah bantu ya. Beri supporting. Terus induksi, kasih induksi. Induksinya coba kamu bayangin pagi-pagi kamu bangun. Jadi itu namanya induksi. Oke? Coba kita rasakan sama-sama yuk. Setiap pagi kamu bangun pagi. Coba kamu pikirkan, kamu rasakan. Nah, itu namanya induksi. Setelah itu, ini feedback-nya seperti ini. Jadi cara memberikan feedback kepada anak-anak ya. Jadi perlu konfirmasi agar dia menapak tilas apa yang terjadi dan memahami dan memperbaiki. Dan yang memperbaiki bukan kita, tapi dia sendiri yang memperbaiki. Dan yang merencanakan perbaikan siapa? Dari dia sendiri, bukan dari kita. Oke? Ini tahapan memberikan sebuah feedback. Nah, jadi kata kunci dari feedback ini adalah presisi. Tidak nambahin, tidak ngurangin, tidak mencemooh, tidak mengkritik, hanya data, just data. Sehingga dia sendiri merasa jelas. Oh, aku tuh, ayah tuh memang hanya menjadi pendampingku. Tidak marahin, tidak nyalahin, tidak komen, tidak apa-apa. Hanya menunjukkan data saja. Yang nyelesain siapa? Dia sendiri. Oke, sekarang yang terakhir, receiving feedback. Jadi, sepanjang sesi coaching, mungkin dia akan mengalami protes. Makanya, mungkin dia akan melawan, mungkin dia akan apa begitu ya, mungkin dia akan diam saja. Diam saja itu bukti bahwa dia nggak nyaman dengan kita, bahkan bukti dia ngelawan sama kita sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Apalagi dia pergi, dia lari, nah, berarti itu saat ini berarti kita tidak akan gunakan receiving feedback. Oke? Nah, jadi ini adalah keahlian terakhir bagi seorang coaching. Kalau Anda sudah bisa melakukan ini, insya Allah ini terakhir kali ya. Feedback tetaplah feedback. Jadi, kesalahan kita harus mendukung by fakta. Apapun itu terjadi kesalahannya. Misalnya dia merokok, oke, faktanya dia merokok. Feedback is feedback. Kita beritahu bahwa kamu merokok. Oke, kamu merokok. Terus apa misalnya? Negatif lainnya. Oke, kamu bahagia. Kamu nilainya 100. Nah, jadi ada emosi positif, emosi negatif. Itu Bapak Ibu sekalian, receiving feedback itu adalah kita menerima secara terbuka. Dan atas dasar dari emosional sang anak pada saat itu. Jadi, kita harus mampu menerima feedback dengan legowo dan besar hati, Bapak-Ibu sekalian. Nah, apa yang perlu dilakukan saat menerima feedback? Ketika dia kemudian memberikan feedback, maka jangan dipotong pembicaraannya. Dan tidak perlu berargumentasi. Kalau kita menyalahkan, maka dia akan berargumen. Mungkin dia akan berbohong. Misalnya, kenapa kamu begini? Wow, kenapa kamu begitu? Wow. Tapi kalau dengan coaching, kita akan bilang, apapun yang terjadi,
itu untuk kamu, bukan untuk ayah. Kamu mau berbohong, mau jujur, kita sedang membicarakan kamu. Tidak ada pentingnya buat ayah. Ayah hanya membantu saja. Yang akan menjalani kehidupan adalah kamu. Dan ini nasihat. Nah, sampai dia memahami bahwa yang namanya coaching itu tentang kamu. Sekarang, silahkan kamu bercerita. Apapun cerita kamu, ayah dengarkan. Ayah tidak akan potong, ayah tidak akan membalas. Kamu mau bohong, monggo. Mau jujur, monggo. Mau apapun, monggo. Ayah hanya akan membantu kamu. Nah, itu listening, supporting, semua dipakai, dan feedback-nya juga dikasih. Karena kalau enggak, di depan kita dia, kalau kita bukan coach, ya, misalnya ada tetangga kita cerita, kamu pacaran ya? Kita tanya, kita korek, kita interogasi, dan itu enggak nyaman. Oke? Nah, sekarang gimana cara coaching? Cara coaching itu santai saja. Kakak, ayah pengen ngobrol, boleh? Boleh. Oke, bolehkah kakak bercerita? Apa yang terjadi dengan kakak hari ini? Terus, gimana hari-hari kakak hari ini menjalaninya? Oke, apapun yang terjadi, ayah akan support kepada kakak. Ayah sayang sama kakak. Ayah hanya bantu saja agar kakak bahagia, sehat, dan seterusnya. Ada lagi yang perlu ayah ketahui? Nanti tanpa sadar dia akan berkata, dia akan bercerita. Dan ketika dia bercerita, kita tidak menyalahkan, tidak berargumen, tidak, oh pacaran ya, ya. Bahaya kalau sudah kayak gitu, besok dia tidak akan bercerita lagi. Oke, dengarkan saja dan kita tanya, menurut kakak pacaran itu gimana? Sebenarnya dia juga akan tahu pacaran itu tidak boleh. Bahaya. Dia tahu juga kok, tapi kan dia berperang antara logika, emosi, dan nafsu. Dan ego. Karena pacaran itu dianggap, anak zaman sekarang pacaran itu dianggap jomblo itu nggak laku dan segala macam. Itu derajat manusia dan seterusnya. Nah, itu kita coaching. Sampai dia menemukan jati dirinya. Kenapa sih aku harus begitu? Nanti dia akan berpikir sendiri dan akan ketemu. Dan jawabannya akan dia punya sendiri. Tanpa kita nasihati, tanpa kita marahi. Dan dia akan senang diskusi dengan kita. Dan kalau sudah kayak begitu, bahagia jadi orang tua. Tapi kalau dia lebih senang diskusi sama sahabatnya, maka Anda tidak jadi sahabat yang baik. Oke? Nah, Bapak Ibu, inilah feedback. Jadi pelajari apa yang dia sampaikan dengan baik, ikut menelusuri bila perlu, mengakui bila memang terjadi kesalahan. Akui. Oke? Tapi nggak perlu disudutkan. Nah, kalau dia salah, kita bilang kakak salah. Tapi dalam kondisi yang normal, bukan menyudutkan. Salah benar itu biasa. Orang mengalami salah, boleh. Manusia itu al-khoto'u wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar. Tapi yang tidak boleh adalah jangan mengulang kesalahan dan jangan mengulang kelupaan. Kita ingatkan. Oke? Nah, inilah hobi sekalian tentang feedback. Nanti boleh akan saya cerita lagi. Kata kunci dari keterampilan ini adalah terbuka. Terbuka. Kata kunci dari receiving feedback adalah terbuka. Oke? Kalau misalnya nih Bapak Ibu, Anda punya anak dan anak Anda punya handphone dan handphonenya ada passwordnya, oke? Jangan buka passwordnya. Jangan buka juga, coba-coba buka, intip-intip, kemudian Anda, orang kalau sudah kayak gitu, dia nggak akan trust dengan Anda. Kalau Anda pengen buka WhatsApp dia, Anda harus izin dengan dia. Izin begini, bolehkah ayah buka WhatsApp kamu? Nggak boleh? Oke, berarti dia sedang menyimpan sesuatu.
coaching sampai dia terungkap dan sampai akhirnya apapun yang terjadi dia ayah boleh buka ini tapi harus izin kakak, harus izin AA misalnya. Itu baru. Jangan coba-coba ngintip-ngintip buka-buka kunci dia, jangan. Biarkan dia punya privasi. Tapi kita percaya, yakin bahwa dia punya privasi yang memang baik buat dia dan ketika kita minta apa privasinya, dia terbuka dengan kita. Itu kata kunci dari coaching. Oke, yaitu keterbukaan. Tidak ada yang diinikan. Makanya ketika orang di luar sana bilang apapun, terserah. Saya hanya percaya sama kamu karena kita sudah jadi sahabat yang baik. Kamu sahabat ayah, ayah sahabat kamu. Kamu boleh bercerita. Kalau terjadi khilaf sama kamu, ayah enggak marah. Ayah enggak apa-apa. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ayah coach kamu. Ayah akan membantu kamu untuk berubah menjadi lebih baik. Maka suasananya jadi nyaman. Oke? Itu receiving feedback. Receiving, menerima feedback. Baik, Ibu sekalian, see you at the top. Sampai jumpa di puncak sukses Anda. Lakukan 7 kompetensi coach dalam meng-coaching anak-anak Anda. Siap praktek. Kalau nanti pas kejadian, terjadi hal yang tidak salah, Anda boleh konsultasi dengan saya. Pak Agung, saya coach anak saya dengan urutan Pak Agung ingin lakukan 7 kompetensi coach. Ternyata ada gini. Cerita ke saya, boleh lakukan. Atau Pak Agung, saya ini perlu di-coach. Oke, enggak apa-apa. Saya mau buka kelas, 21 hari self-coaching. 21 hari. Saya akan kirim materinya setiap hari yang akan merubah hidup Anda selama 27 hari. Tapi sayangnya materi ini tidak gratis, karena saya mohon maaf sedikit kecewa kalau gratis itu pengikutnya banyak, tapi asal-asal ikutan saja. Makanya saya bikin coba yang berbayar. Biar berbayar, bukan tujuannya saya cari uang. Insya Allah saya sudah punya bisnis, sudah cukup lah insya Allah ya. Tujuannya untuk Anda, biar Anda konsisten. Karena Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan buka pesantren Al-Quran, dan insya Allah uangnya akan kita sumbangkan ke pesantren Al-Quran. Saya insya Allah 1 September ini buka pesantren tahfiz Quran untuk ikhwan di Garut, untuk akhwat di Bandung, untuk anak-anak SMP, SMA, dan lulusan SMA. Targetnya 30 juz dalam waktu 2 tahun, mungkin. Kalau nggak mungkin ya nggak apa-apa, tapi targetnya setelah jadi penghafal Al-Quran, target saya adalah menjadi pengusaha. Ya, menjadi pengusaha sukses sebelum 30 tahun. Jadi hafiz Quran, terus jadi pengusaha. Target saya pesantrennya itu, jadi pesantren tahfidz entrepreneur. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti saya ngadain acara-acara berbayar untuk kedepannya, itu insya Allah salah satunya digunakan untuk membiayai pesantren ini. Karena pesantren ini sebagian berbayar, sebagian gratis untuk murid-muridnya. Oke, malam hari ini sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nanti akan saya jawab. Jadi saya akan buka kelas self-coaching mulai tanggal 1 September. 21 hari self-coaching, meng-coaching diri sendiri. Tapi ini berbayar. Berbayarnya juga murah, cuma 100 hari, 100 ribu 21 hari. Tiap hari akan saya kirim coachingnya, dan satu materinya, di setiap materi itu ada tugas, dan tugasnya harus dikerjakan. Oke? Anda harus bayar 100 ribu untuk 21 pertemuan. Saya pengen lihat kalau bayar kira-kira serius nggak? Kenapa? Karena saya lihat kalau tidak berbayar itu kayak saya kirimin tiap hari gitu ya, itu dibaca tapi nggak tahu apakah hanya sekedar dibaca saja atau mengerjakan ya. Nanti ada dibaca,
dan harus ngerjain tugas. Saya akan lihat kalau bayar kira-kira serius nggak orang. Gitu ya. Oke, kalau mau mendaftar boleh nanti japri ke saya atau ke Bu Lena untuk 21 hari coaching. Terbatas hanya untuk 20 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya banyak-banyak nanti saya tidak bisa meng-coach. Kalau lebih dari 20, kita akan buka kelas berikutnya. Oke, ada pertanyaan nih. Tanya Pak Agung, untuk ubah state, cara mana yang paling efektif? Baik untuk diri sendiri atau untuk coaching? Baik, untuk pertanyaan dari Bu Titik ya, bagaimana untuk berubah state? Baik, cara merubah state itu terdiri dari fisik, perasaan, dan pikiran. Pikiran mempengaruhi fisik, mempengaruhi emosi. Ya, gimana caranya merubah state? Nah, yang paling murah mengubah state itu ada beberapa teknik. Saya kasih contoh teknik yang dilakukan oleh Tung Desem Waringin. Nah, makanya kalau Anda ikut pelatihan Tung Desem Waringin, itu langsung wow, 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 wow. Itu dilakukan juga oleh Anthony Robbins. Cara merubah state-nya kalau Anda sedih, gitu ya. Misalnya nih, ini contoh nih. Anda lihat, sekolah saya sekolah alam, sekolah inklusi. Di sekolah saya ada flying fox. Jadi di sekolah saya sekolah alam, ada flying fox. Oke, ada anak-anak baru, ada anak pindahan. Nah, dia lihat teman-temannya flying fox, shoot, gitu ya. Kemudian si anak ini, dia wah semangat ketawa-ketawa gitu kan. Nah, setelah itu dia pengen nyoba. Oke, dia naik dari bawah. Dari bawah dia ketawa-ketawa. State-nya apa? State-nya bahagia, senang. Oke. Nah, begitu naik tangga, pas tengah-tengah, tiba-tiba state-nya berubah, tangannya gemetar. State-nya berubah sangat ketakutan. Oke? State-nya berubah jadi sangat ketakutan. Tapi dia terus, walaupun dengan ketakutan sampai dia akhirnya ke atas, sampai ke puncak untuk di tali flying fox-nya itu, tapi ketakutan. Nah, kalau si guru bilang, hanya menggunakan, jangan takut, ayo berani, jangan takut, ayo berani. Itu nggak berfungsi. Kenapa? Karena state-nya akan fokus ke takut. Nah, cara merubahnya gimana? Oke, cara merubahnya adalah pikiran, fisik, dan perasaan. Body, mind, and soul. Oke? Caranya gimana? Caranya adalah akui dulu kamu takut. Jadi, akui dulu kamu takut. Kalau perlu dipeluk dulu. Oh, takut ya? Nggak apa-apa kok takut. Tadi teman-temannya juga takut. Nah, ketika teman-temannya juga takut, dia merasakan, oh ada teman yang lain. Sehingga dia nggak minder. Oke? Oh, teman-teman yang lain juga takut. Oh, sama dong dengan aku. Nah, ketika orang itu sama, dia trust. Trust dengan si ini. Oh, nggak apa-apa takut itu. Nah, oke? Nggak apa-apa kok takut. Semua teman-temannya juga takut. Takut juga nggak apa-apa nih. Kakak juga takut nih. Oke, sama-sama takut kan? Nah, mau nggak kamu nggak takut? Mau nggak menjadi lebih berani? Oke? Nah, sekarang biar lebih berani, coba tarik nafas. Nah, nafas itu sangat berpengaruh kepada state. Oke, tarik nafas. Tutup mata. Tarik nafas, tutup mata. Terus sekarang bayangkan. Bayangkan kamu di sebuah komedi putar, dan kemudian kamu ketawa-ketawa, dan kemudian bayangin kamu berani, dan kemudian bayangin kamu loncat, dan wah, ternyata enak sekali. Sekarang kita dalam hitungan ketiga loncat ya. 1, 2, 3 loncat. Woi, sambil teriaknya keras. 1, 2, 3 loncat. Hey. Terus kemudian loncat yuk semua. 1, 2, 3. Woi, teriaknya keras. 1, 2, 3. Yes. Itulah yang dilakukan oleh Tung Desem Waringin. Jadi, cara merubah state yang paling cepat itu seperti itu. Nafas, tutup mata, bayangin, itu pikiran, emosi, perasaan, fisik. Terus kemudian teriak, kencang, loncat-loncat. Nah, makanya kalau misalnya nih kita mau edukasi orang atau kita mau menawarkan barang ke orang, kita janjian di lobi hotel, tiba-tiba
Orangnya datang, langsung begini, jeduk, 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 gitu kan. Nanti kenapa kita harus takut? Gunakan pertanyaan coaching. Kenapa kamu takut? Karena takut ditolak, takut edukasinya gagal. Kalau ditolak, kalau gagal, emang kenapa? Ya sudah, paling ditolak kamu. Emang kamu menjadi sakit? Emang kamu menjadi rugi? Emang enggak? Ya udah ditolak. Terus kalau ditolak kenapa? Ya paling nggak jadi closing. Terus kalau nggak jadi closing gimana? Ya udah. Ternyata nggak apa-apa. Sehingga itu mengurangi. Oke, dengan pertanyaan-pertanyaan namanya self coaching itu namanya. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Oh, kalau enggak ya sudah. Nah, jadi kalau begitu dengan pertanyaan itu terus masuk ke kamar mandi. Kalau Coach Tung di Sumaringin ngajarin ke kamar mandi. Setelah kamar mandi, lakukan seperti anak kecil tadi. Tarik nafas, yes, tarik nafas, yes. Terus bayangin semua kalau dia closing, bayangin kalau dia senyum, langsung yes, yes, yes. Sampai darah Anda mendidih, keluar kamar, keluar WC, datengin orangnya, closing. Nah, cara merubah state yang paling mudah seperti itu. Jadi, anak kecil juga seperti itu. Tarik nafas, bayangin yang bagus-bagus, pakai fisik. Fisik, emosi, dan lain-lain. Oke, itu Bu Titi. Ada pertanyaan lagi? Boleh Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Silahkan. Oke, pekan depan kita akan belajar lebih jauh sesi terakhir dari coaching. Kalau Bapak Ibu ingin ikut kelas ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau si coachee, berarti si anak ya, kita coaching atas permintaan orang tuanya. Oke, hahaha. Biasanya kalau kita coaching anak, itu nggak bisa anaknya saja, harus anak dan orang tuanya. Bisa saja kita coaching anaknya sampai kita ketemu konsep diri anak itu. Contohnya kayak tadi Bapak Ibu, saya coaching anak yang sampai kelas 2 SMP nggak pernah ngomong. Itu permintaan dari siapa? Dari kepala sekolah. Dan saat saya coaching itu, saat saya terapi, itu ibunya nggak ada. Tapi di sesi terakhir ibunya datang. Ya sempat kenalan dengan saya, dan 2 hari kemudian dia datang lagi dengan ibunya ketemu dengan saya. Jadi ibunya ketemu saya dulu sekitar 30 menit, setelah itu saya ketemu sama dia 30 menit lagi. Jadi dua-duanya, walaupun sesi coaching yang pertama itu atau sesi terapi yang pertama itu, dia sudah trust dengan saya. Dia sudah memberikan dirinya kepada saya. Artinya, walaupun dia nggak ngomong, saya merasakan bahwa saya mau diterapi sama Pak Agung, saya mau di coaching sama Pak Agung. Itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak tergantung dengan orang tuanya. Tapi ada juga anak yang tidak berubah. Kenapa? Karena dia ketakutan sama orang tuanya. Dia menjadi begitu tuh gara-gara orang tuanya. Dia menjadi itu gara-gara ayahnya. Makanya ketika saya bilang ibu, anak ibu ini tidak ngomong itu gara-gara ayahnya. Iya Pak, kalau gitu gimana? Apakah ayahnya saya terapi atau gimana? Ya dia akhirnya kan bermasalah antara suami istri ini, apakah mau cerai atau mau gimana gitu kan? Ya mau gimana? Berarti kalau begitu saya harus menjadi orang baik bagi dia, orang yang dipercaya jadi dia, atau menjadi seorang otoriter bagi dia. Apa bukan otoriter? Apa disebutnya itu ya? Seorang yang dipercaya bagi dia gitu. Sehingga dia trust sama saya. Saya menjadi orang tua berikutnya bagi dia. Maka dia akan berubah. Tapi kalau proses perubahan itu dia tinggal di rumah dan di rumah itu dia dipengaruhi terus oleh orang tuanya, maka pengaruh saya kurang kuat dibanding pengaruh orang tuanya. Berhasil nggak coachingnya? Percuma. Gitu. Makanya orang tuanya harus berubah. Orang tuanya harus di-coaching juga. Khawatirnya, saya pernah nerapi juga. Bahkan, Bayu bayangin, saya nerapi suami istri, punya anak 1, dan dia tinggal di rumah bapaknya. Bayangin, sampai istrinya, mereka berdua tinggal di rumah bapaknya. Dan anaknya itu, si suaminya itu, laki-laki
Jadi ada orang tua, dia nerapi anaknya laki-laki, anak laki-laki ini sudah punya istri. Dan mereka berempat hadir di situ. Bapaknya bilang, tolong terapi anak saya yang laki-laki ini. Dia jadi suami nggak becus. Dan itu si anak itu benar-benar sangat kasihan. Kenapa? Karena dominasi ayahnya kuat banget. Dan dia mencampuri urusan keluarga anaknya. Mengatur pekerjaan, mengatur semuanya. Sampai istrinya bilang, kalau kamu tetap pengen nikah sama aku, kamu harus keluar dari rumah ini. Dan istrinya itu orang Sidoarjo. Kalau kamu mau tetap nikah dan nggak mau cerai sama aku, kamu harus ikut ke Sidoarjo. Dan si anak ini nggak pernah lepas sama bapaknya, dan bapaknya itu dominan banget, sampai anaknya itu benar-benar kayak anak autis gitulah, ketakutan sekali, selalu keringetan, selalu apa gitu. Sampai akhirnya saya terapi, dan akhirnya dia berani keluar dari rumah dan pergi ke Sidoarjo. Dan akhirnya mereka berdua ke Sidoarjo, lepas dari orang tuanya, dan nggak mau ditelepon dan nggak mau ketemu orang tuanya 3 bulan. Bisa nggak dia mandi? Dan ternyata itu malah menyembuhkan dia. Ini satu contoh. Bayangin kalau kita punya anak sampai menikah, masih ada masalah seperti itu. Dan itu bukan salah sang anak, tapi salah sang orang tua yang terlalu mengekang, mengatur, memprogram, ya segala macam lah. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh monggo. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan angkat tangan atau silakan menulis pertanyaan. Kalau tidak ada ya sudah, enggak apa-apa, tinggal praktek saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, sekarang mari kita tutup acara kita hari ini dengan baca hamdalah. Tapi sebelum kita baca hamdalah, silakan Bapak Ibu buka buka videonya, kita akan berfoto bersama ya. Aduh, ini saya sedang error. Oke, silakan dibuka, di unmute boleh. Oke, saya foto ya. Aduh. Ya, oke, baik. Sudah saya foto. Baik, Bapak sekalian, kita ketemu lagi terakhir di Jumat depan jam 8 malam aja lah ya. Tadi jam 7.30 kayaknya masih pada sholat yang di daerah timur atau daerah barat yang lupa. Baik, sekarang kita tutup acara kita dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.